Kalau bukan donatur tuh dilarang ngatur. Tahu nggak yang Kirami? Tahu. Nah, itu kan udah lama tuh sebenarnya. Iya, lama sih. Piro bulan? Setahun? Belum ya? Iya, nggak tahu sih, pokoknya sering lah seliweran gitu ya di Jadi TikTok. biar kalian tahu, dia ini followernya Michelle Halim dan itu udah lama sih. Orang-orang juga udah banyak story itu udah lama tuh. Itu kamu tahu nggak awalnya ceritanya apa kok bisa ada kata-kata selain donatur dilarang ngatur? Nggak tahu sih. Tapi katanya orang-orang yang baru-baru ini katanya kebanyakan dipakai sama ani-ani. Duh, tapi kok Michelle Halim masuk ani-ani. Aku Ketua cuma Ani kan- bilang, Ah. kebanyakan dipakai sama ani-ani, katanya orang-orang. Tapi kalau menurut aku sendiri sih nggak harus ani-ani ya. Ah. Tapi kayak semua orang itu pasti harusnya gitu. Tapi itu quotes-nya Michelle Halim atau dia niru Nggak, orang? ya niru orang. Oh, itu Niru jadi orang, makanya sebenarnya kan agak kasihan ya kan. Oh, itu bukan dia yang semprot bikin. Gitu. Bukan. Oh alah, jadi dia itu niru orang toh. Tapi aku nggak yakin juga ya. Oh, nggak yakin ya? Kalian tahu nggak? Tapi soalnya seliweran sudah dari dulu itu seliweran kalau bukan donatur dia ngatur gitu loh. Jadi Ya. Nggak tahu sumbernya. kalau nggak tahu lagi kalau ternyata Dia yang buat quote. dia yang buat quotes itu, tapi sudah dari zaman lama lah ya. Jadi Oh. bukan baru kemarin ini dia yang Yang baru bikin. tapi Kalian- itu quotes itu sudah dari lama. Ayo kalian tahu nggak itu awalnya itu memang Miha yang bikin atau memang dia itu ngambil dari yang lain? Coba kalian boleh berikan opini kalian. Oh iya, by the way ini rubrik terbaru ngobrol-ngobrol kita lah, obrolan suami istri. Kalau memang bagus kita bisa sering-sering bikin karena ternyata banyak sekali tema-tema itu yang menarik diobrolkan. Kalau kamu sendiri kan kamu follower setianya Michelle Halim. Nggak setia lah biasa. Oh enggak ya, enggak ya. Ya cuman ya namanya cewek kan follow itu, kalau cowok follow cewek cantik, sama cewek juga follow cewek cantik. Oh. Cowok ganteng nggak pernah di follow, yang malah follownya cewek cantik juga. Jadi Terus oke. Nah. Apa pendapatmu tentang Michelle Halim? Sampai follow itu kan berarti ngefans. Inspiring nggak kamu atau memang inspiring. ya, karena ini menarik ya, inspiring ini berarti kita bukan haters. Bukan. Kalau aku sendiri nggak ngikutin sih, jadi aku nggak tahu, memang nggak tahu sekedar. Dibilang fans banget bukan. Tapi inspiring. Tapi inspiring dalam hal apa dulu? Tapi Berarti kita nggak nyerang ya ini ya. Enggak. Ini kita, dalam aku hal ingin apa tahu. dulu tapi Oke, ya. hal apa? Hal apa dulu? Kalau setahuku Michelle Halim dulunya, aku nggak body shaming, ya aku nggak ngilokno atau gimana. Cuman dia itu physically ya kayak manusia biasa aja. Ya dibilang ayu pol ya enggak, dibilang jelek ya enggak. B Ya, jadi aja, B normal. aja menurut aku. Terus dia rombak lah ya, rombak tubuhnya, mukanya, tubuhnya jadi sering olahraga segala macam. Jadi menurutku sekarang itu cantik. Oh dulu itu beda. Beda banget. Oh nggak kayak sekarang. Beda banget. Itu kamu udah banyak followernya dari dulu itu, nggak tahu? Tahu ya. Nggak tahu ya. Kayak Pas soalnya dia- aku tuh orangnya juga follow itu nggak yang sampai mantengin gimana banget gitu loh. Orangnya aku tuh kayak cuek gitu. Jadi pokoknya oh ini ada orang fashion dulu kan, biasa fashion blogger Oh gitu-gitu dia itu awalnya kan. fashion Ya fashion. pokoknya sering upload OTD zaman dulu tuh itu di follow sampai sekarang. Tapi kayak ngeliatin mantengin story segala macam itu yang jarang, ya selewatnya aja gitu. Berarti loh. Bukan awalnya yang itu ngikutin wah gimana gitu. Awalnya tuh berarti Michelle Halim itu OTD. Betul. Fashion influencer. Fashion Orang lihat dia itu gitulah. karena pakaiannya. Betul. Tapi kan kalau sekarang konten sejak kapan Michelle Halim itu punya persona kalau aku lihat ya. Jadi punya ngilok-ngilok orang gitu-gitu, sok-sok cantik, sok-sok independen gitu. Ya, oke, jadi aku bilang sok-sok itu bukan negatif ya. Jadi sok-sok itu kita kan kalau di sosial media itu harus punya persona. Harus punya persona, niche-nya kita harus punya karakter di media sosial seperti apa walaupun aslinya belum tentu gitu. Apakah dia dari dulu karakternya sudah seperti itu? Nyinyir gitu. Nyinyir nggak Jadi nyinyir? semenjak ada story sih, kalau tiap lewat pasti dia nyinyir. Dari nyinyir. apa ya? Dulu tuh pakai emoji orange itu, Jeruk. jeruk annoying orange. Sekarang Itu aku mata masih gede ya? ingat. Sekarang kayak mata gede. Oh. Ya nyinyir memang ya intinya kalau kamu orangnya baperan, jangan follow dia. Nyinyirnya menurutmu relevan nggak sebelum kita bahas yang donatur tadi? Relate nggak? Memang agak jahat. Aku akuin memang agak jahat. Contoh kayak ngatain orang langsung miskin gitu kan jahat kan. Oh, dia oke. Jadi kalau Tapi lihat dia tuh jangan anggap aja itu dia lagi Hiburan. guyonan, ya hiburan. Dia sih ngelawak tapi ngilok-ngilok orang. Ngelawak, ya
ngilokno orang. Oke. Berarti Jelek, burik. Nah, itu kan pasti maksudnya ya jahat. iya. Tapi nggak tahu ya jangan, pokoknya kalau lihat dia Jangan baper. siap-siap sakit hati gitu Jangan loh. baper. Istilahnya Kadang-kadang dia bilang burik, orangnya ternyata kayaknya aku lebih burik daripada yang dia omongin gitu loh. Tapi ya intinya orangnya kayak gitu dari dulu ya. Jadi itulah karakter yang dia bangun Betul. di online. Kita sebagai audiens kalau kamu suka follow, nggak suka jadi follow ya. Betul. Dan kalau aku yang sebenarnya kayak gitu-gitu aja nggak ngikutin ya. Aku tuh ngikutinnya itu beauty tips. Terus kayak dia lihat OOTD kayak gitu. Oke, tapi dari ngilok-ngilok orang itu kamu tertarik? Enggak. Kamu hanya tertarik? Jadi inget mungkin. Oh, nyinyirannya bikin ingat ya. Iya. Kalau tertarik sih biasa aja. Ciri khas. Iya, jadi Dia punya something teringat unique. aja. Itu loh, misalnya OOTD terus sama yang nyinyir gitu doang. Positioning. Tuh. Dia punya posisi yang spesial di otaknya para wanita ini. Oh, oke. Terus kalau pendapat kamu sendiri mengenai itu, kalau bukan donatur dilarang ngatur, itu gimana tuh? Ini aku agak kecewa ya sebenarnya sama si Mianya ya. Ya, setuju nggak dengan statement itu? Enggak, Statementnya kecewanya dulu gini, apa? karena aku setuju sama statement itu, tapi dia nggak bisa counter orang-orang dengan baik. Kan? Oke, ini setuju nih ya. Padahal biasanya dia tuh nyinyir, Ha-ha. tapi ini nyinyirnya tuh nggak bobot gitu loh, gimana sih? Dia tidak berargumen, tapi basically Iya. kamu termasuk wanita yang setuju dengan statement kalau bukan donatur dilarang ngatur. Betul. Oke, kita akan dulu sampai situ ya. Berarti kalau aku nih, aku suamimu, aku memprovide kamu, aku bebas ngatur kamu berarti. Nggak juga. Nah, itu kacang nih guys sama ini. Jadi intinya percuma kamu debat sama cewek. Ini dari mana ini ceritanya? Berarti nggak setuju kan kamu? Gini. Bukan donatur, dilarang ngatur. Yang donatur aja belum tentu bisa ngatur, apalagi yang bukan donatur yang malah nggak mau diatur. Oke, sekarang nah. Kalau aku loh Oke, ya. kita belum bahas in depth-nya seperti apa. Tapi kata orang-orang kan, ketika kamu bilang kalau bukan donatur dilarang ngatur, dengan kata lain, kalau donatur itu boleh ngatur. Dengan kata lain, wanita itu bisa dibeli dengan uang. Itu nih orang-orang ngomong seperti itu. Gimana menurut? Jadi hubungan itu jadi transaksional. Ya persepsi aja sebenarnya. Ayo, gimana? Kalau kayak aku tadi, tapi donatur bukan donatur, dilarang ngatur. ya. Karena yang sudah berdonasi saja, donaturnya aja, aku bisa tidak menaati aturan dia. Oh, berarti itu nggak fair. Berarti istilahnya wanita, kamu mau menang sendiri kok gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya aku iyain nih tadi, aku dianggap bisa transaksional nih orang. Nah. Berarti salah juga dong. Ya, makanya kamu lebih decide yang mana. Itu kamu berarti ngambang dong, kamu nggak memilih. Kamu setuju Karena nggak? kata-katanya memang ngambang. Kan bukan donatur dilarang ngatur. Oke, berarti kalau berarti- ada oke. sebenarnya tergantung konteksnya. Ada yang bilang, "Loh, kalau misalnya aku bos gitu ya, bos loh, kan aku donaturmu." Betul. Kon melok aturanku. Meto anu. Nah, tapi kalau misalnya bosmu, "Ayo kamu telanjang lo sekarang di sini. Ayo kamu Nggak gitu, nggak gitu. Oke. Ayo kamu Oke. misalnya Terus kerja ini ke jurang. 24 jam. Nggak boleh gitu. Masih mau ikut, Nah, mau ya. diatur kayak gitu. Kamu kan Oke. pasti punya batasan. Berarti- Sorry, nggak bisa. Kalau yang itu nggak bisa, sorry. Oke. Sorry, Berarti- jadi tetap bisa, donatur bisa mengatur, tapi yang diatur ini, yang didonasiin ini, berhak? tetap punya berhak dan punya Oke. batasan. Batasannya seperti apa? Loh, tergantung orang-orang, tergantung masing-masing. Beda-beda tiap orang. Beda-beda. Oke, berarti kalimat ini sebenarnya kalimat yang bias. Kalimat ini bias, berarti si Iya. cowok yang komentar mempersepsikan A, Michelle Halim mempersepsikan B. Jadi ketika mereka berargumen, Sorry. apa? Kenapa jadi Michelle Halim yang itu? Kan kamu tanya aku, menurut aku bagaimana? Oh, Kalau enggak. menurut Michelle Oh, Halim oh. ternyata B enggak, yang AB bukan sesuai kamu maksudnya. Jadi Oke. intinya kalau aku lihat itu persepsimu, persepsi si cowok ada A, persepsi si Miha ada B. Berarti dan mereka berargumen debat kusir dong istilahnya. Karena mereka tidak debat kusir karena mereka argumennya itu sesuai pikiran masing-masing, nggak ada satu data pasti yang diperdebatkan. Karena mereka memperdebatkan satu kalimat yang bias. Apa gitu menurutmu? ya memang. Berarti ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena Sebenarnya. persepsinya beda-beda. Jadi si cowok ini persepsinya, loh jadinya kamu transaksional. Padahal mungkin Michelle Halim. Nah, kalau definisimu sendiri, in depth, kenapa kamu setuju dengan hal itu? Apa yang ada di pikiranmu kamu mempersepsikan satu kalimat itu?
Donatur ini gimana ya ngomongnya? Kalau menurutku semua hal ini transaksional. Oke. Walaupun bukan tentang finansial tok ya. Transaksinya itu belum tentu tentang uang. Mau gitu ya? Oke. Ini menarik nih. Contoh. Berarti dalam banget ini ya? Kamu punya teman. Teman ini menurutmu menguntungkan. Menguntungkan juga bukan apa ya? Bukan berarti tentang uang atau materi. Misalnya dia bikin kamu happy terus bersama dia. Kamu pokoknya sama dia kayak positive vibes. Kamu happy terus, seneng sama dia, anaknya asik. Lah, tapi kalau kamunya sendiri nggak asik, kamunya sendiri nyebelin, ini nggak mungkin bisa nyatu karena. Tapi apa itu berarti boleh ngatur? Berarti maksudmu donasi itu bukan cuma uang, tapi bisa waktu, tenaga, perasaan, waktu, tenaga, perasaan, semuanya. Apapun. Kamu mendonasikan sesuatu dan kamu berhak mengatur. Itu pun mengatur bukan keseluruhan. Seperti itu berarti kesimpulannya. Makanya aku dari awal bilang tidak berhak juga. Berarti sebenarnya kamu nggak setuju. Berarti kamu sebenarnya ada decide, walaupun kamu donatur, salah. Tapi kalau kamu lihat di story Michelle Halim, dia sendiri dibilang loh, yang donatur aja belum tentu aku mau diatur kok. Jadi sebenarnya kata-kata itu juga bias sih. Bisa aja sebenarnya dia nggak mau diatur, jadi dia ngomong gitu, terus misalnya kasarannya, donasiin berapa, dia asal ngecap yang sesuatu yang tidak akan bisa kamu gapai ya bisa. Berarti intinya ya sebenarnya sebuah kalimat yang mungkin maksudnya tidak seperti itu. Ada orang yang mengkritik seperti itu. Ya memang karena kan kata-katanya ngambang ya. Cuman mungkin sekedar ceplosan atau gimana gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya memang kata-katanya ngambang. Memang kata-katanya ngambang, dan si Michelle Halim itu nggak bisa menjelaskan dengan struktural. Sebenarnya poinnya ada di komunikasi aja. Iya. Secara persepsi pun belum tentu dia menganggap itu transaksional. Kalaupun menganggap transaksional, sekarang kita buat permisalan. Ada cewek dan cowok. Cowoknya ngatur-ngatur segala hal. Dari baju diatur, kamu nggak boleh main sama dia, sama si A, kamu jam segini harus sudah sampai rumah segala macam dengan banyak aturan yang dia kasih gitu. Tapi di satu sisi, si cowok ini kan harusnya itu provide. Tugas cowok ini kan harusnya provide, menafkahi. Itu aja dia tidak bisa memenuhi itu, tapi mau ngatur-ngatur. Jadinya kan apa plusnya buat kita? Berarti itu yang maksudnya itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya memang kalau dari ada benarnya menurutku. Nah, terus ada yang bilang aku nggak bisa dihargai pakai uang segala macam. Ya sudah, kalau kamu merasa misalnya yang terjadi seperti itu, kamu it's okay, ya monggo. Jadi kalau memang ngomongin soal provider, peran pria itu sebagai provider, sebagai menafkahi, itu memang dari zaman purba itu kan sebenarnya harusnya gitu. Betul. Ya jadi kalau di zaman purba itu, manusia purba itu kan di dalam gua, si wanita itu di dalam gua, mereka jaga sarang. Betul. Prianya yang pergi berburu. Betul. Berarti tugas pria adalah menafkahi dan memprovide kebutuhan si wanita yang berada dalam sarang itu. Betul. Sebenarnya itu nggak ada yang salah ya seperti itu memang harusnya nalurinya pria seperti itu. Dan itu pula kalau kamu tahu sebabnya kenapa wanita itu lebih gampang nemuin barang, karena mereka terbiasa lihat yang daerah-daerah sekitar. Pria itu lihatnya terlalu jauh. Mungkin biasa di rumah juga itu kayak kekuasaannya dia. Alam bawah sadar itu jadi tahu. Nangkep, ini di sini lebih sensorinya lebih main itu. Jadi kalau ngomongin soal dan ada kesalahan nih si cowok lah, itu dari Michelle Halim sekilas lah, kita nggak bahas in depth, tapi siapa tahu nanti kita bisa bahas kalau si cowok menurutmu argumennya benar atau salah? Si Axel ya namanya. Benar juga sebenarnya. Bener. Tinggal kamu mau yang aku hidup dalam cinta, nggak mau lihat uang sama sekali atau bagaimana. Tapi intinya orang yang memang cinta sama kamu harusnya tetap akan menafkahi itu tadi. Semampunya. Tetap akan, dan semampunya tuh beda ya. Semampunya dan semaunya tuh beda. Kadang ada orang yang aku mampunya 1 juta, gimana dong? Habis itu leha-leha, istrinya suruh segala macamnya. Kayak gitu. Beda, kecuali
itu si cowok memang sudah sangat berusaha kerja dari pagi sampai malam nggak ada berhenti, terus dia sendiri misalnya nggak merokok, pokoknya nggak aneh-aneh gitulah. Gua dong gitu. Itu beda cerita. Oke, Dan masalah provider juga sebenarnya zaman sekarang itu agak shifting kan memang. Kalau zaman dulu kan ya itu dari zaman purba cowok yang berburu, cowok yang cari duit. Yaitu makanya ada patriarki itu. Tapi di zaman sekarang cewek pun juga bekerja. Karena tuntutan, karena di zaman sekarang cari kerja makin susah, belum tentu penghasilan satu orang bisa menafkahi dua kepala. Jadi memang di zaman sekarang agak aneh ya mungkin. Nggak seperti zaman-zaman dulu. Berarti peraturan zaman dulu belum tentu relevan dipakai di zaman sekarang. Benar. Makanya itu, ya itu. Karena shifting itu tadi. Berarti sebenarnya si cowok Axel ini dan Miha sebenarnya mereka itu pada point of view masing-masing. Betul. Tapi si cowok Axel ini kamu itu salah menurutku. Kenapa? Goblok itu. Axel tuh goblok. Kenapa? Menurutku ya. Terserah lah kalian mau hujat tuh nggak apa-apa. Misalnya dia itu anak kuliah. Dia menyerang ngajak debat anak SMP, SMA atau malah SD. Nggak nyambung, Bos. Ngapain kamu harus melakukan? Berarti si Miha itu kamu ibaratkan sebagai anak SD. Yes. Karena standar knowledge-nya beda. Satu orang knowledge akademis, satu orang knowledge praktisi. Oh, kamu bilang dia praktisi ya? Menurutku praktisi secara langsung, contoh gini, belum tentu praktisi yang benar. Nggak tahu contoh nih, kalau kamu punya toko, aku lulusan Harvard, teori A, B, C, D, tapi aku belum tentu bisa buka toko kayak asu-asu, susu-susu yang buka toko. Tapi susu-susu yang buka toko, kamu kasih berdebat, berargumen, pakai data, belum tentu bisa. Karena dia tahu berjalan aja. Berarti satunya mungkin pegawai swasta yang corporate, akademisi. Berarti CEO perusahaan besar, sama yang satunya business owner. Betul. Business owner yang UMKM ya. Beda business owner UMKM sama korporat. Menurutku ya kalau dari segi bisnis, seperti percuma kamu ngajak debat itu bodoh menurutku. Kamu mengajak debat orang yang landasan berpikirnya, cara berpikirnya berbeda. Nggak ada yang salah ya, ada yang berbeda. Sebenarnya bukan bodoh sih. Ya namanya juga konten kebetulan viral. Nah, itu pinter. Kalau itu pinter. Tapi kalau memang niatnya seperti itu, niat goreng konten, pinter bos. Itu pinter. Ya. Tapi kalau niatnya mengajak berdebat, percuma. Istilahnya, ingat dari buku Mars, A Woman from Venus, Man from Mars. Karena itu dua planet beda bahasa bos. Ngajak debat beda bahasa bos. Mampus lah, kalau memang niat ngajak debat dan niat membenarkan ya, percuma. Karena si cowok itu namanya siapa sih? Axel katanya, Aceh Jo. Ya. Saya follower kamu, kontennya keren. Ya, si Axel ini kan debat si Michelle intinya kan tentang cinta sejati segala macam gitu kan. Tapi intinya bagus, tentang pure love kayak gitu. Sedangkan ya kamu kalau zaman sekarang kamu mau pure love, kamu yang kamu cintai orangnya tidak mau berjuang buat kamu, buat apa? Buatku itu bukan love, itu betul. Mungkin apa ya? Desire malah mungkin. Betul ya, sebenarnya maksudnya Miha pun aku awalnya ketika lihat coach itu aku bisa menangkap, oh maksudnya gitu, bener. Ya tapi dia nggak bisa. Karena dia udah cantik dengan bagus itu, makanya aku mangkel. Makanya udah cantik. Ya apa sih wong iki kok ngomongnya kayak gitu, balesnya kayak gitu. Ibaratnya kita lagi main bola, yang tak dukung pertamanya tak dukung, ya cupu gitu. Iya. Jadi sebenarnya wajar lah kalau seorang Michelle Halim udah populer, cantik, sukses ya. Cari yang lebih. Cari cowok yang bisa provide dia. Wajar, Bos. Ya wajar. Wajar. Cewek cari cowok yang bisa provide itu wajar. Tapi satu, ceweknya harus punya value. Menurutku ya. Kalau kamu nggak punya value, minta di provide ini tuh, ya itu yang dipakai ani-ani itu tadi menurutku. Ya itu value-nya mereka begitu berarti. Ya benar kan? Pasti ada value. Tinggal value-nya bagaimana ya. Value-nya dia, tubuhnya dia loh. Kalau misalnya tubuhnya kurang disukai sama cowok-cowok kan mereka nggak laku, Bos. Ya, tapi bisa aja yang tubuhnya nggak disuka, fisiknya jelek, komunikasinya bagus, ngerayunya aduh. Ada kan itu yang apa namanya? Ya buktinya kita lihat ani-ani di sana ya. Bukan, sebentar yang kasus itu loh, istri cantik banget. Ya. Ani gitulah. Aku mau nyebut nanti dikira menghina profesi nanti. Ya, itulah. Ya itu mungkin value-nya itu merayu.
Berarti intinya mengayomi gitu kali ya. beberapa pelajaran yang kita dapat ya kalau jadi cowok ya harus siap jadi provider lah ya. Karena memang kodratnya cowok seperti itu. Tapi kalau memang cowoknya nggak mampu ya apa, Mam? Gak mampunya adalah Gak mampu udah ceritanya apes. gimana? Apes udah berusaha sial. Bisnis sukses bangkrut. Sial wes. Ya apa? Gak mampu profit iki. Kalau udah mau menikah ya pasti menerima ya kalau udah menikah ya. Kalau sudah menikah pasti menerima. Kalau belum Tapi menikah ya kalau cari memang- baru. Gini, kalau memang ya kalau belum menikah Pilihan, loh ya. pilihan Misalnya kita nih belum menikah. belum menikah, Aku tapi bangkrut. kamu bangkrut. Heeh. Ya nggak usah nikah dulu. Nggak usah nikah dulu atau kalau kamu memutuskan meninggalkan mencari yang lebih baik gimana? Nah, Pilihan ini- sih, pilihan. Aku pun bisa pilihan. menerima. Tapi misalnya terjadi seperti itu, Ha-ha. ya mungkin jangan nikah dulu. Karena Betul. belum bisa provide. Tapi Tinggal ini kamu mau menunggu dia sampai bisa provide atau kamu cari lagi kan itu pilihan. Menurutmu salah pilihan nggak? orang-orang. Kalau pilihan ada yang benar nggak ada yang salah ya? Etis atau tidak? Yo terserah sih sebenarnya hidup ya. Bingung. Mau jawab apa? Terus Jawab apa ya? Ka- ya nggak bisa. Itu etika ya Kalau secara. etis sebenarnya nggak Nggak ke ada. arah situ, maksudnya Iya. nggak Ya udah nggak pilihan ke kok. arah situ. Ya negotiable ya. ya Sebenarnya. negosiasi. Misalnya kita kasih waktu, kamu kalau aku kasih Itu kamu exactly. waktu 2 Kasih tahun. deadline. Kalau kamu belum 2 tahun, sorry aku harus Ya. misalnya Baik-baik nggak asal tinggal. Betul. Negosiasi semua dan komunikasi. Semua komunikasi. Si cowok pun gitu. Oh, ya dalam kutip, oke dia ya harus tahu sendiri maksudnya Harus memahami nggak boleh baper. memahami. Ya wes lah aku Si belum cewek- bisa. Aku udah 2 tahun berusaha tapi belum bisa, daripada kalau memang kamu sayang loh ya. Mic-nya. Daripada kamu nanti dia sama kamu terus menderita segala macam, Malah ya cekcok. kamu harus tambah cekcoknya tambah lebih dalam, malah jadi tidak putus baik-baik menurutku. Oke. Menurutku loh ya. Aku bingung nih closingnya. Oke, jadi intinya kalau bukan donatur dilarang ngatur itu statement bias ya. Statement bias. Yang ada sebenarnya tidak layak untuk diperdebatkan. Yang bikin ini semakin bergulir menjadi bola panas adalah sebenarnya responnya Miha. Iya. Yang pertama. Responnya Miha sebenarnya nih. Yang pertama. Makin dia ngeresponnya itu blunder. Responnya blunder, terus ada yang nge-hate sama dia, diserang-serang ke fisik, intinya dia menyerangnya tuh nggak bagus lah. Damn, Terus itu. ke yang anak-anak Damn. Yes, itu yang paling parah banget sih. Kalau yang misalnya biasanya, setauku dia tuh biasanya body shaming, misalnya ada orang yang ngejelekin dia gitu. Apa bisa ada yang bilang dulu tuh zaman dulu belum operasi gitu, tepos dikeluarin tuh mukanya orang yang ngilang dia tepos, Wajar. ternyata ya begitu mukanya. Wajar. Itu justru karena dia di body shaming dulu dia balas. Ya. Wajar Apapun kan? itu body shaming, pokoknya yang nge-hate itu digituin. Kalau menurutku itu justru seru. Oke, jadi intinya kalau Karena intinya sebenarnya kan kamu jangan tahu diri lah. Kamu jangan jelek-jelekin orang lain, kamu sendiri itu nggak sebagus itu. Intinya tuh gitu. Sebenarnya. Jadi itu justru menurut aku seru. Tapi begitu sampai yang ke kerjaannya, ke anaknya itu yang parah. Kok aneh sih, ngapain buat apa gitu loh. Kamu mau dia gak ada gunanya gitu loh, useless. Itu mau bukan seru-seruan. Ya, dia bisa aja, orang yang kamu gituin bisa aja berdampak buruk, misalnya sampai dipecat, ternyata dia punya keluarga segala macam. Itu buat anaknya misalnya. Padahal yang kemarin tuh aku lihat si ibu-ibu yang komen tuh baik kok omong. Biasa aja ya. Cuman masalah ketek itu doang. Ya, tapi itu ada alasannya loh ibu-ibu ngomong gitu. Iya, di atasnya tuh dia pokoknya, loh kok kamu bawa fisik. Betul. Terus dia mencontohkan gimana perasaannya kalau kamu ditembak fisiknya. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya itu sih yang aku nggak setuju. Jadi tapi ini perdebatan seru yang bikin seluruh Indonesia pemersatu bangsa. Tapi intinya tidak bisa disatukan, tapi bisa dibuat bahan obrolan seru-seruan ya buat di tempat nongkrong. Iya, jadi kalau kalian mau kita obrolin apa lagi tentang fenomena atau apapun, support kita di rubrik terbaru di channel YouTube ini. Tapi BTW belum dari sisimu belum loh. Apa. Mau tak closing tadi. itu apa? Kalau ada misalnya aku bilang gitu, kayak tadi kan katanya lo berarti kamu nggak bisa diatur lah kan aku bilang yang apa?
Kalau dengan donatur dilarang ngatur. Bukan donatur dilarang ngatur, Ah. tapi donatur pun belum tentu bisa ngatur. Nah, Ah. itu Apa? kamu belum memberikan pendapat kamu. Ya, aku ngatur nggak loh? Loh, Aku ngatur nggak? enggak. Ya wis. Enggak mau kasih apa-apa. Ya itu kan. Ya, jadi Oke. ya. Ya, ngapain diatur? Ininya kan Nah, gini. ini yang maksudku. Kayak lu ngapain ngatur-ngatur? Aku juga buat konten gitu kayak lah ngapain kayak kok orang-orang Ah, emosi. Bener. Aku Kayak akan ngapain intinya gini. ngatur-ngatur? Komunikasi ada hal yang harus diatur, ada yang tidak. Apakah hal ya balik lagi critical thinking dan logical thinkingnya. Kalau perlu diatur harus diatur. Gimana cara ngelola duit atau hal-hal yang perlu diatur, tapi ngaturnya sebatas apa itu harus dipertanyakan. Kalau menurutmu yang baiknya apa batasan yang sampai yaitu cuma donatur yang boleh ngatur itu? Kalau aku simpel. Kita mengatur hal-hal yang sangat punya pengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga. Contoh. Eh, Pengelola uang pertama sih kalau aku pengelola uang. Karena hidup butuh uang. Mengelola uang, perilaku, mendidik anak. Ya balik lagi semua komunikasi dan negotiation itu tadi sih. Sebenarnya kan aturan itu kalau aku ya, kalau ketika kamu sudah menikah, kamu berumah tangga, harusnya kamu tuh sudah siap secara mental. Kamu sudah secara dewasa, kamu punya kemampuan komunikasi, kamu bisa bernegosiasi. Karena aturan yang dibuat, karena aturan dalam rumah tangga itu bukan lagi aku dan kamu, tapi kita. Jadi bukan kamu nurut aku nurut kamu, tidak. Peraturan harus dibicarakan berdua, dinegosiasikan, dan satu kunci, aturan itu disepakati. Kesepakatan. Bener nggak? Nah, tapi ada yang kayak ini kamu coba mewakili cowok-cowok. Oke. Memang suamiku ini orangnya sangat baik, Wah, tidak puji Tuhan. pernah ngatur, ya kan. Walaupun donatur nggak pernah ngatur-ngatur. Itu yang aku maksud makanya donatur aja belum nggak bisa ngatur-ngatur. Kesepakatan. Nah, mungkin apa? coba kamu diwakilkan cowok-cowok di luar sana yang memang suka atur-atur ceweknya, nah makanya tuh emosi dengar kata-kata ini. Kayak dia merasa loh udah tak nafkain kok nggak mau diatur. Nah Itu tadi kata kuncinya adalah, aku ulangin tadi poin yang penting, semoga viral. Aturan dalam rumah tangga bukan perkara aku dan kamu, tapi aturan dalam rumah tangga itu menyangkut kita. Ketika itu menyangkut kita, bukan kamu ikut aturanku, aku ikut aturanmu, tapi kita bicarakan itu, dan aturan itu harus punya kesepakatan. Nah ini makanya kenapa jadi rame, karena banyak cewek yang di luar sana tidak seberuntung aku dan tidak sebaik kamu. Karena banyak di luar sana itu cowok banyak yang ngatur-ngatur. Ego, ya memang sih, karena Ego. patriarki kan, wajar. Betul. Ngaturnya itu ya mungkin ada yang normal, ada yang bahkan jam maksimal kuat Boleh, teman boleh gitu. kalau udah sepakati, boleh kan? Nah, tapi kan ada yang merasa ya itu tadi, aku harus sudah donatur. Kok kamu nggak mau diatur? Ya, Dan resikomu. sebaliknya yang cewek, makanya ada kata-kata itu loh, aku biasa diatur-atur tapi kok dia nggak ngasih timbal balik ke aku sebagai donatur itu kuncinya transaksional. Makanya itu, ya itu tadi, transaksional itu tadi. Berarti intinya kita harus bikin kelas tentang gimana Kelas. cara iya kan? Kita harus kan intinya sebenarnya Intinya simpel. sebenarnya Komunikasi. Kan sebenarnya gitu. Kamu mau diatur, contoh aku mau ngatur kamu. Aku harus bisa menyampaikan kenapa aku ingin kamu menuruti aturan itu. Bener gak sih? Logik. Logic. Ketika kamu nggak logik, mengikuti rasa, emosi, perasaan, ya jadinya akan konflik. Tapi kalau kamu logik, belajar ngomong, belajar utarakan perasaan. Aku punya aturan ini, aku pengen kamu gini. Loh, apa? Soalnya gini-gini, menurutmu ya apa? Bener gak? Kalau pasanganmu punya otak, punya logik untuk berpikir, mungkin bisa dinego. Enggak deh, aku tambahin lah, masa keluar sekarang lo macet. Misalnya, contohnya aku pengen kamu pulang jam 9. Loh, aku baru keluar. Kamu kenapa? Ya kamu nanti bahaya lo pulang malam. Kenapa ya? Apa gini. Loh, aku baru pergi jam 7. Surabaya macet, perjalanan lo sejam. Nego. Oh ya udahlah. Ya apa menurutmu? Gak bisa jam 9. Soalnya gini macet bla bla. Jam 11. Enggak, aku udah ngantuk jam 11. Jam 10 ya. Setengah 11 lah. Oke, deal. Kamu harus aturanku, kita pulang 10.30.
gitu sih. Masuk akal nggak? Jadi komunikasi itu apa ya? Mungkin nggak boleh ego ya. Nggak boleh. Karena kita. Bukan aku menang atau kamu menang. Kesempatan aku menceramai. Nggak ada. Karena kita, everything is about us. Dan setiap orang treatmentnya beda-beda. Nah, ini pertanyaan gue gitu. Dari sisi wanita, apa yang membuat otak wanita itu susah menerima logika? Logika kayak gimana contohnya? Ah, Contohnya kayak gimana? kayak gimana? Iya. Nanti di obrolan suami istri episode kedua kita bakal bahas hal-hal kecil yang menurutku ini, hey man, aku pernah ngomong ini juga. Kamu hal kecil marah, ngomel. Sedangkan kamu melakukan kesalahan yang lebih besar, aku nggak marah loh. Nah, ini bisa jadi materi yang sangat bagus. Dan aku yakin ini pasti terjadi di setiap pasangan. Gimana menurut kamu? Support rubrik terbaru kita obrolan suami istri di channel ini.